Hari ini saya akan menerangkan cara memakai Scratch, terutama akan difokuskan untuk menjelaskan blok atau action kategoris dalam Scratch. Nah, kita mulai saja ya, kita klik Start Creating di sini atau Create di atas sini. Nah, tentu saja dalam Scratch ini terdapat banyak tutorial, Anda bisa melihatnya di sini atau menjalankannya satu-satu di sini. Untuk kali ini saya tutup saja. Sebelum memulai, saya ingin menerangkan bahwa terdapat berbagai macam pilihan bahasa di sini termasuk bahasa Indonesia. Misalnya di sini bahasa Indonesia, maka tutorialnya pun ada yang untuk tutorial berbahasa Indonesia. Tapi kali ini saya tutup dulu ya. Nah, di sini dilihat bahwa semuanya di sini akan berbahasa Indonesia. Namun untuk kali ini saya pakai bahasa Inggris saja ya, karena memang saya sudah terbiasa dengan yang bahasa Inggris. Nah, untuk tutorial kali ini, saya mau pakai sprite-nya sprite yang gambar lain saja. Jadi saya akan pakai di sini, ya saya akan pilih saja dari yang sudah ada, dan saya pakai gambar anjing saja ya, yang cute ini. Kemudian karena saya tidak mau pakai gambar kucingnya, bisa saya hapus. Nah, kita lihat dulu anjing ini mempunyai 4 buah kostum atau 4 buah ya gambar yang bisa dipakai. Kemudian suaranya terdapat 1 buah suara di sini, yaitu menggonggong. Kita dengarkan ya. Ya. Kemudian kita akan ke kode. Oke, setelah kita memahami, oke, anjing tersebut ada apa saja, mungkin kita beri nama anjing gitu. Ya. Nah, berikutnya saya mau pilih latar belakang yang kira-kira cocok. Space saja ya, karena anjingnya tadi kan pakai yang space yang biru mungkin bagus. Ya, kemudian saya pilih mungkin anjingnya mulai dari sini saja. Nah, sekarang saya akan terangkan beberapa blok aksi di sini. Ya, ini dapat di-scroll saja semua seperti ini juga bisa, atau diklik ke masing-masing kategori bisa. Nah, ini untuk mencoba bagaimana aksi itu berpengaruh, kita tinggal klik di sini. Misalnya, move 10 langkah. Ya. Seperti yang Anda lihat di sini, dia bergerak. Ya, sumbu X-nya dia ya semakin ke kanan. Ya, atau bila Anda ingin tahu kalau berputar itu seperti apa sih? Berputar seperti ini, naik turunnya. Atau mungkin pindah ke suatu posisi tertentu. Nah, ya, ke random berarti secara acak posisi itu dipilih. Ini bisa saya kembalikan saja. Nah, seperti yang Anda lihat kalau di sini saya pindahkan anjingnya, posisi X-nya di sini akan menyesuaikan, ya, di sini juga, dan di angka-angka ini akan menyesuaikan sebagai patokan kita. Nah, ada berbagai macam perpindahan yang dimungkinkan di sini. Untuk masalah tampilan, Anda bisa membuat anjing ini berbicara, misalnya secara tulisan ya, secara tulisan hello untuk selama 2 detik. Seperti itu, atau karena tadi kostumnya ada 4 ya tadi ya, ada 4 seperti ini, A, B, C, D, bisa dirubah misalnya, switch ke bentuk yang D, seperti ini, atau bila Anda ingin bentuk yang A ya,
bentuk yang A, misalnya seperti itu. Next costume misalnya untuk urutannya bisa diacak, diurutkan maksudnya bentuk-bentuknya atau ya kostumnya tentu saja. Terus misalnya ukurannya bisa disesuaikan. Warnanya di sini juga bisa, misalnya warnanya ini mau diganti apa gitu ya. Nah, seperti ini jadi hijau. Atau misalnya lagi jadi warnanya berbeda lagi. Ini selain warna ada berbagai macam yang lain, misalnya kita coba saja ya. Coba. Ya, seperti itu. Jadi dia akan berubah bentuk dan untuk mengembalikan ke semula kita bisa pakai clear graphic effect di sini. Ya, tentu saja kita juga bisa menghilangkan dan menampilkan anjingnya dan berbagai macam yang lain. Untuk suara kita, oh, mana anjingnya tadi? Oke, kita tampilkan lagi. Kalau suara kita bisa pilih di sini karena suaranya hanya ada satu, kita cuma bisa pilih suara yang sudah ada atau merekam yang baru. Jika Anda ingin ngambil dari sound yang ada di database, bisa pilih tambahkan di sini. Ya, misalnya bisa tambahkan yang ini, sehingga dia ada dua suara. Kita coba. Ya, dua suara seperti itu, tampak seperti dua anjing berbeda, tapi tidak apa-apa untuk contoh saja. Terus, ya, dengan adanya dua suara di sini, maka pilihannya pun nambah di sini. Ya. Pitch ini ketinggian frekuensi suaranya, jadi misalnya tadi suaranya seperti itu, bila pitch-nya dirubah, terus disuarakan lagi, maka akan sedikit berbeda. Saya rubah agak banyak, coba. 1, 2, kemudian saya klik lagi. Nah, suaranya akan sedikit naik suaranya. Ya, seperti itu. Nah, efek ini bisa dihapus tentu saja dengan clear sound effect. Volume juga bisa disesuaikan. Kemudian event. Event ini apa yang kejadian apa yang nanti men-trigger sesuatu. Misalnya ini bila bendera hijau di sini diklik, atau bila ada penekanan tombol keyboard seperti ini, atau bila anjing ini diklik, ya. Nah, bila background-nya dirubah, tentu saja cara merubahnya harus cara tertentu, tapi bisa juga bila backdrop-nya dirubah, background-nya. Nah, misalnya untuk kontrol yang berikutnya, kontrol ini bisa, misalnya kita ingin anjingnya diam selama beberapa detik, atau ingin mengulang sesuatu secara terus-menerus, atau hanya 10 kali, atau if then ini bila suatu kondisi memenuhi, maka sesuatu action akan dilakukan. Nah, kondisinya ini bisa diambil dari ini, sensing. Atau bisa dari operator, misalnya ada kondisi A tambah kondisi B ya. Ini ya, N, kondisi A dan kondisi B berjalan, maka sesuatu atau kondisi A atau kondisi B terjadi, maka kontrolnya ini bisa ya ada aksi yang bisa dilakukan ya. Nah, perhatikan bentuk-bentuknya ini, jika bentuknya seperti segitiga ini, maka hanya bisa diisi oleh yang segitiga ini, karena itu adalah menjelaskan suatu kondisi, dia bukan suatu aksi. Ya, ini kondisi bukan aksi. Ya, ini bermacam-macam, bisa Anda coba semuanya. Sensing ini apa yang dirasakan oleh anjing ini, misalnya apabila mouse-nya ini dekat dengan anjing, maka akan terjadi sesuatu. Tentu saja ini karena bentuknya segitiga, ini harus bekerja sama dengan yang if then tadi. Ya. Ya, apabila misalnya keyboard ditekan atau mouse di mana gitu ya.
Kemudian operator ini juga berlakunya terutama untuk yang ya mengisi yang tadi ini misalnya kondisinya. Ya. Ya, atau untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, biasanya misalnya yang segitiga ini bisa dimasukkan ke sini, seperti itu. Jadi dia bisa saling memanfaatkan ya. Nah, variabel ini mungkin sedikit rumit, tapi itu contohnya bisa digunakan misalnya untuk membuat skor, misalnya tiap anjingnya melakukan sesuatu, maka skornya naik gitu ya. Dan ada juga pilihan lain, my block, jika Anda ingin membuat blog sendiri, misalnya nih untuk jalan, itu terjadi dari berbagai macam jenis pergantian looks dan pergantian motion gitu ya. Jadi bisa penggabungan itu terus kemudian Anda beri nama blog sendiri. Tentu saja ini bukan satu-satunya, di sini ada tambahan. Misalnya untuk memainkan instrumen atau untuk menggambar sesuatu, untuk banyak hal di sini bisa ditambah fungsi-fungsi yang lain dan ini terus berkembang ya. Jadi nanti Scratch dari MIT akan terus mengembangkannya. Kita kembali. Nah, sekarang saya ingin membuat anjing ini berjalan. Kita pergi ke motion, kita coba move 10 step tampak seperti apa. Oke, seperti itu. Tapi tampaknya saya ingin membuat pergerakan di kakinya ya. Pergerakan di kakinya. Jadi mungkin kita lihat kostumnya. Ya, antara B dan C ini ya buat berjalan. Jadi kita bisa buat misalnya jalan 10 step, kemudian ya, kemudian kakinya yang B, kemudian jalan 10 step lagi, kakinya yang C ya tadi, C. Kita coba, bila diklik ini jadi kuning. Nah, wah, kurang tampak smooth, karena dia langsung dari B, kemudian ini terlalu cepat ke B lagi ya. Mungkin saya tambahkan, ini bisa diturunkan begini. Saya tambahkan, ditunggu dulu supaya ya terlihat perubahan gerak tubuhnya. Misalnya coba 1 detik ini jadi seperti apa. Ya, kemudian saya coba yang C juga 1 detik, kemudian saya ulang ini untuk waktu yang lama ya, forever. Saya coba. Ya. Oke, jadi anjingnya berjalan di luar angkasa. Ya, seperti yang dilihat di sini, X-nya terus nambah. Oh, anjingnya mau hilang. Saya berhentikan dulu saja, saya kembalikan. Nah, langkah berikutnya, saya akan mendeteksi, ya, apakah ini saya keluarkan dulu saja, apakah dia sudah mencapai pinggir atau belum. Saya pergi ke motion, lalu edge, ya di sini. Kemudian saya coba di sini di selamanya, coba. Ya, dia berjalan. Agak lama.
Oh, ya dia jika mencapai ujung, dia bounce back, dia kembali, tapi tampaknya dia jadi terbalik. Ini saya stop dulu saja. Oke, saya kembalikan. Di sini terlihat bahwa direction-nya jadi 90. Ya. Nah, karena itu saat membalikan saya harus menukarnya. Oh, di sini bisa ada beberapa jenis style dari rotation saya masukkan di sini. Kemudian saya coba. Ya. Jadi anjingnya sekarang berjalan ke kanan dan ke kiri mengeksplorasi space-nya. Nah, sekarang saya ingin membuat hal yang lain. Misalnya saya ingin membuat apabila ya kita membuat apabila ada penekanan keyboard akan melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ini saya stop dulu, saya keluarkan. Mana? Apabila ada penekanan keyboard mungkin ada di kontrol ya. Apabila saya hapus, saya pakai yang lebih lengkap yang ada else-nya saja. Ya, jadi apabila ada penekanan ini ya saya cari ini kondisinya mungkin sensing. Ini bila dekat dengan mouse, ya ini saja. Nah, sudah bisa masuk. Nah, ini bisa dipilih mau pemilihan yang mana. Mungkin kalau apa ya, dia tergantung inginnya gimana. Mungkin kalau ingin mengontrol gerakan anjingnya, mungkin Anda lebih tertarik up, down, right, left. Tapi kali ini saya pilih space saja. Apabila ada penekanan space, saya ingin anjing ini tampak seperti yang D. D itu yang ini ya, yang terbalik ini. Kemudian saya ingin dia berhenti dari pergerakannya. Ya, berhenti misalnya, ya berhenti. Jadi selama space itu ditekan, maka dia berhenti. Kemudian bila tidak ada penekanan space, dia jalan-jalan. Ya, jalan-jalan pada programnya seperti ini. Dan ini mungkin jika Anda sering pakai, Anda bisa pakai blok di sini dan nama yang jalan ini bisa dijadikan satu blok gitu ya. Bila memang sering dipakai. Ini kita coba untuk selamanya ya. Jadi untuk selamanya nih anjingnya akan melakukan ini. Kita coba. Ini perhatikan jika saya klik ini jadi kuning dan ini bendera hijaunya jalan. Kalau saya stop, maka dia akan stop juga. Ya, kali ini kayak saya jalankan ya, di sini. Nah, seperti yang tadi, karena saya tidak menekan space, maka anjingnya berjalan seperti biasa. Kemudian kalau ditekan space-nya, saya tekan. Oh, bentar, tidak bisa. Stop dulu. Ini masalahnya karena ini urutannya, jadi dia apa ya? Switch dulu baru. Ini nih saya ingin rubah. Saya coba ya, rubah ya. Nah, ini terlihat jika saya tidak menekan space, maka dia jalan. Jika space dideteksi, maka dia akan ya berpindah ke kostum yang lain, kemudian dia akan berhenti. Ya, jadi ini urutannya.
Saya coba lagi ya, saya agak penasaran nih kalau dibalik dia jalan enggak. Saya tekan space. Ya, bisa juga. Jadi urutannya tidak pengaruh untuk hal ini karena perubahan mana yang dulu yang dilakukan masih tidak apa-apa untuk kasus ini ya. Nah, untuk variasi saya juga ingin, saya stop dulu, saya juga ingin membuat variasi yang lain. Misalnya ini apabila anjing ini diklik, ya saya buat di atasnya. Apabila anjing ini diklik, maka saya ingin anjing ini bersuara. Ya, seperti itu. Oh, mungkin tadi yang space juga bisa dibuat anjingnya bersuara. Kita coba ya, tapi suara yang lain. Kemudian saya ingin, dirubah ya. Kita rubah look-nya. Kita rubah ke warnanya saja, kita rubah berbeda sedikit. Mana tadi warna? Nah, ini bila backdrop-nya juga mau dirubah bisa juga ya. Dicoba di sini. Apa yang terjadi? Ya, saya coba lagi. Saya ganti yang ini saja. Ganti 10. Mungkin gantinya sedikit saja. Kemudian setelah itu saya ingin dia kembali ke efek sebelumnya. Tapi tentu saja jangan cepat-cepat kembalinya supaya ada waktu sedikit, mungkin 2 detik. Kemudian kembali ke efek sebelumnya. Kita coba ya. Oh ya, jika diklik, ini saya klik. Ini anjingnya sedikit. Oh, tadi bukan warna yang dirubah, tapi wheel apa ini? Mungkin agak banyak sedikit, bagus juga. Jika Anda ingin merubah warna juga bisa ya. Misalnya di sini untuk variasi saja saya coba ya. Set color. Nih. Color. Misalnya 10. Misalnya seperti itu. Kurang terlihat ya, saya rubah agak banyak ya. Nah, ini anjingnya sedikit naik ya, setiap kali ditekan. Bisa juga misalnya, selain anjingnya yang bereaksi, backdrop-nya yang diganti. Saya ganti ya, coba ya saya masukkan backdrop yang lain. Tadi karena space-nya ada 2, satunya ungu. Ini spacity 2, oke. Coba ya. Tapi saya ingin backdrop-nya utamanya tetap yang biru. Coba. Nah. Kemudian. Harus dikembalikan. Berarti dia harus dikembalikan ke ini. Coba. Ya, saya ingin yang biru. 2. Nah, seperti itu ya. Tiap kali anjingnya menggonggong, dia berubah warna, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa juga disambungkan. Kemudian kita mempunyai program yang cukup lengkap di sini, saya klik. Nah, anjingnya akan jalan-jalan.
seperti program yang tadi. Kemudian apabila anjing ini diklik, tentu saja bukan background-nya yang diklik, tapi anjing diklik, dia akan ya berubah warna background-nya. Kemudian apabila space ditekan, saya coba, ya anjingnya akan berubah warna jadi kuning. Tapi mungkin lebih baik, sebentar, ini harus diperbaiki, dikembalikan saja ya setelah change color. Kita tunggu. Oh, enggak perlu ditunggu karena ini tergantung space-nya berapa lama. Ini dihapus saja. Kita rubah ke looks ya tadi ya. Change-nya, grafik efeknya dihapus. Kita coba ya sekali lagi. Semoga kali ini berhasil. Jalan-jalan seperti biasa, dan apabila space ditekan, oh. Ini warnanya tidak bertahan, mungkin memang dibutuhkan weight-nya ya. Kita coba lagi. Sekarang saya tekan space. Nah, dia berubah. Ya, dia berubah warna selama 2 detik, kemudian ya tergantung seberapa lama saya menekan space-nya ya nih ya. Saya tekan lama, kemudian saya lepaskan ya seperti itu. Kemudian dia jalan kembali, kemudian kalau diklik dia akan ya menjalankan yang bagian atas ini. Nah, ini bila Anda ingin menyimpan apa yang sudah Anda lakukan, bisa ke file, terus save to your computer, misalnya seperti itu ya. Bisa dilakukan. Untuk sekedar pengetahuan saja, saya ingin melihat bila ini saya rubah ke bahasa Indonesia, maka ini akan tetap sama, akan kelihatan jika sprite ini diklik, mainkan suara, misalnya apa, di sini ada semua ya. Saya kembalikan ke bahasa Inggris saja. Ya, ini bisa dilihat jika dibutuhkan. Kemudian saya kembalikan ke bahasa Inggris. Seperti ini. Nah, demikian tutorial hari ini. Saya kira dengan tutorial hari ini Anda sudah bisa menggunakan semua fungsi yang ada di sini. Silahkan terus mencoba. Sulit untuk membuat program dengan benar dalam sekali mencoba. Tentu saja Anda harus merubah, kemudian melihat hasilnya, kemudian dipikir kembali. Itu sudah biasa dalam menjalankan program. Jangan menyerah, Anda pasti bisa. Silahkan berkreasi. Bye.